Dah, ayo, podo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kemari berkumpul. Ayo, berita ini adalah berita asal dari kota, berita bukan dari desa, tapi melainkan dari kota. Ya, meskipun saya adalah pembawa berita dari desa, saya akan membawakan berita dari kota. Ya, baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, berita. Ya, nunggu kan? Ya, baiklah. Terima kasih semuanya yang telah bertepuk tangan kepada saya. Terima kasih ya, terima kasih. Silahkan bertepuk tangan bagi Anda yang ingin bertepuk tangan. Tapi jika tidak ingin bertepuk tangan, baiklah, tidak perlu. Mungkin tangan Anda kena penyakit tangan. Baiklah. Musik. Trong. Trong, trong, trong. Trong nyanyian, trong nyanyian, trong nyanyian, trong nyanyian, trong nyanyian, trong nyanyian, trong. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersedia mendengar berita hot saya, agar semua orang bahagia, tak ada yang merasa susah, apalagi merasa sengsara dan menderita. Jadilah orang yang mengerti perjuangan diri sendiri. Jadilah orang yang bisa tahu diri, bisa menempatkan diri. Seperti kita semua di sini menempatkan diri untuk berita palsu. Dengan seni kita semua seniman bersatu. Dengan seni masyarakat kita guyup. Semua ini jangan pernah ditinggalkan. Budaya, seni, dan tradisi kita dipertahankan menjadi identitas daerah, menjadi bagian keindahan bangsa. Trung nyanyian, 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 trung trung nyanyian, trung. Silahkan, silahkan. Ini adalah berita hot, bukan berita hit, bukan berita news, bukan pula berita hoak. Saya di sini menyampaikan secara sadar, bukan paksaan dan tunggangan dari pihak manapun. Baiklah, perkenalkan, saya adalah pembawa berita dari desa yang akan membawakan berita bukan dari desa, melainkan berita dari kota dan negara. Ya, sebab kenapa? Sebab desa sudah mulai dilupakan oleh pemiliknya. Banyak anak-anak yang sudah mengenal kota, bahkan orang tuanya sendiri loh berhubungan intim dengan kota. Berhubungan intim. Mungkin setahun sekali pulang ke kampung halaman sebagai syarat dia pernah hidup di desa. Desa perlahan-lahan mulai tidak bisa dianggap desa. Banyak orang-orang kota yang dulunya hidup di desa sekarang melupakan bahasanya, melupakan adat istiadat, melupakan masa lalunya, melupakan tatanan masyarakat desa. Contoh kecilnya di sekitar kita
ada penjual soto, rawon, getuk. Mereka melupakan adat istiadat yang ada di desa. Mereka melupakan masa lalunya. Desa perlahan-lahan sudah tidak bisa dianggap desa. Desa hanyalah tempat persinggahan bagi orang-orang kota yang lahir di desa. Banyak orang-orang kota yang dulunya lahir di desa sekarang menjadi siswa, mahasiswa, guru, dosen. Mereka melupakan adat tradisinya waktu di desa. Pada mahasiswa yang seolah-olah pintar dengan ilmu pengetahuan, tapi dia melupakan tubuh tradisinya. Pada dosen yang merasa hebat dan para cendekiawan yang punya sejuta ilmu pengetahuan sama sekali menelanjangi adat istiadat. Kesenian pun perlahan-lahan mulai hilang. Kentrung, ketoprak, sandur, gemblak-dor, ludruk. Apa itu? Apa itu? Saya di sini adalah seorang pembawa berita. Dan sebenarnya saya adalah orang yang sangat cerdik. Sangat cerdik. Tapi saya berpura-pura. Dan saya ingin menyampaikan bahwa berita yang sering saya sampaikan itu loh, sering tidak didengar masyarakat. Gak ada yang mendengar. Padahal berita yang saya sampaikan ini berita yang sangat jujur. Bisa disebut juga Ajar Aliansi Jujur. Seniman kita pun mulai pada ada yang gugur, mulai meninggalkan kita. Meninggalkan masyarakat desa yang sok kota. Seharusnya dengan keadaan seperti ini kita harus bersedih. Senimanku, senimanku. Senimanku padaku. Musik. Musik. Kau belum ada musiknya ini loh. Musik. Aku rindu desa. Aku rindu desa. Desa yang ku cinta. Aku orang desa. Desa bersahaja. Aku rindu desa. Lagu-lagu desa. Permainan tradisi Jogja. Aku rindu desa. Aku
rindu desa bertutur cerita desa kembalikan diriku pada cerita desa. Aku rindu desa. Aku rindu desa lewat cerita tuturnya. Dulu waktu aku kecil, waktu tidur, ditimang-timang ayahku, dinyanyikan kidung rembulan yang menenteramkan hati. Ada pula kidung rumeksa ing wengi yang menjaga dan menenteramkan hati. Begini lagunya. Ana kidung rumeksa ing wengi tega hayo luputa ing lara luputa ing ayu kabeh jem setan datan purun lelayuhing tan ana wani tembang ini mirip tembang Mocopat. Mengingatkanku pada cerita ayah dulu. Beliau mengatakan bahwa cerita tutur berasal dari tembang Mocopat. Ya, sebuah akulturasi yang sangat indah dari budaya dan religi. Ya, aku juga sering diceritakan tentang cerita desa. Cerita tentang legenda-legenda, nama-nama desa, dan banyak. Dan yang paling kusukai, ayah itu sering bercerita tentang cerita tutur. Bahkan orang-orang tua di sini loh bercerita tutur, melakukan pitutur kepada anaknya, itu melalui cerita tutur. Ya, begitu. Ya, baiklah. Dulu, aku ini adalah seorang penutur. Mantan seorang penutur loh. Mantan seorang penutur yang kehilangan penontonnya. Kehilangan penontonnya dulu saya. Tapi saya tidak berkecil hati. Meskipun tidak jadi pemain penutur. Tapi saya tetap membawakan berita-berita untuk semua masyarakat di sini. Ya, berbicara tentang ayah saya. Ayah saya adalah generasi penerus dari buyut, wareng, dan mbah saya. Ya, mbah saya adalah tinggalan penutur di daerah saya, di daerah Wali. Ya, daerah saya adalah daerah Wali. Tapi meskipun daerah saya bukan dijuluki adalah daerah Islami, tapi daerah saya selalu menjunjung dan patuh kepada kiai. Ya, sangat patuh kepada kiai. Dan saya sendiri adalah seorang lulusan pondokan, lulusan santri. Oleh karena itu, di
setiap menyampaikan dakwah saya selalu menyampaikan pitutur yang baik, akhlak-akhlak yang baik, kewajiban dalam beragama. Namun sayangnya penonton pitutur, penonton teater tutur hanya mengambil sebuah penampilan itu dari segi kelucuannya saja. Idiom dakwah dianggap bumbu tak berasa atau sebagai gaya-gayaan seorang penutur. Sesungguhnya dengan melihat keadaan seperti ini, nenek moyang saya sangat sakit hati, sangat kecewa dengan semua ini. Penontonnya hilang entah kemana, saya sendiri hanya diam saja. Penontonnya abai begitu saja. Ya udahlah, aku ikut abai juga. Jerat. 2, 3. Kelilinglah negeri ini agar kau tahu pantun dari Bandung. Dongeng PM Toh Aceh. Gemblong Jawa Tengah. Mamaca Madura. Kentrong Tulungagung, Ludruk Jawa Timur dan lain sebagainya. Semua itu memiliki pitutur, mengajarkan tentang berperilaku yang baik. Nah, kalian pikir dengan saya membawakan barang-barang seperti ini, perabotan yang sangat banyak seperti ini, itu demi kebutuhan hidup kalian. Contohnya ini apa? Koran ya, koran. Ngerti tau mbak? Koran loh. Ya, ini koran, tak gelar ya, dijeberkan. Koran ini nasibnya sama halnya dengan penutur. Belum 1 hari sudah menjadi bungkus bumbu, bungkus nasi. Ya bagaimana juga mau masuk ke dalam otak kita, lawan dianggap sebagai bungkus nasi, selimut. Ini juga, ayo. Klik. Penutur juga nasinya seperti apa lagi? Motor muluk, pesawat terbang. Ini pesawat mainan. Penutur sama halnya seperti pesawat mainan ini. Ya. Kalau diterbangkan hanya sebatas lewat di atas kepala kita saja. Bukan hinggap atau bersinggah, tapi langsung telurut, langsung lewat saja. Dan tentu ketika menerbangkan pesawat ini tidak bisa kita tentukan, bagaimana? Harus dekat, harus jauh, ya mungkin harus digosok, biar terbangnya makin jauh. Lama-lama kalau membahas pesawat ini, kita bisa kehilangan akal. Loh. Gawat. Kota-kota semakin maju, ruko-ruko semakin besar. Kota-kota, tanah-tanah yang kosong berlandaskan tol dan bangunan. Gawat ini. Digitalisasi semakin mewabah itu loh. Harus bagaimana ya ini? Aku harus bergegas. Aku harus menyampaikan sebuah dakwah, sebuah penutur, cerita tutur. Ya. Lupaku. Tapi sebelum itu,
kata ayahku dulu, kita harus menyampaikan sebuah cerita yang jelontrong, ya, jelontrong. Bukan hanya bunyi trong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat, walafiat. Sekarat, loh sekarat, oh cukup. Baiklah, sudah kenal saya? Semua sudah kenal saya? Baiklah, saya perkenalkan, saya adalah titisan pemain kentrung. Ingat, titisan. Bisakah Anda perkenalkan saya untuk menyampaikan cerita tutur di sini, memainkan sebuah pertunjukan kentrung? Hah? Oh, tidak boleh. Ya udah, kalau begitu tak pulang saja. Angon wedus. Oh, gandoli, gandoli rek, gandolono. Gue gandoli jadi gandoli. Ya baiklah kalau begitu. Di sini saya akan menyampaikan sebuah cerita dari pertunjukan kentrung. Tapi enak saja ya kalian. Kalian tinggal duduk berleha-leha, sedangkan saya merangkai kata-kata untuk membuat kalian bahagia, gembira, membuat masa rahat, masa raga, ya, masyarakat gembira. Oh, baiklah, yaudah. Baiklah, setelah ini saya akan mempertunjukkan sebuah pertunjukan teater, ya. Sebuah pertunjukan kentrung yang menceritakan, yang memadukan antara budaya dan religi. Tapi sebelum itu, mohon panitia cek panitia untuk ke panggung, monggo. Mbok ya saya ini dihidangkan 1 botol air mineral gitu loh. Saya dari sini nanti kehausan. Ya, baiklah. Oke, makasih ya. Makasih. Yang kedua saya minta untuk penontonnya. Penontonnya semakin mendekat ya. Monggo mendekat. Ya, mendekat monggo. Monggo sip. Karena ini bukan WA sembarang WA. Ini pesan yang sangat penting. Ya. Cerita ini akan dimulai. Dong. Aduh Mbak Yu. Ya Allah Mbak Yu. Yuk. Itu loh delaan lihatan ada 2 orang pangeran. Aduh, gantengnya yang bisa membuat hatiku krenyes. Aduh, kita harus segera berkenalan dengan dia. Ya Mbak Yu, ayo Mbak Yu. Pokoknya kita harus berkenalan dengan 2 lelaki itu. Ya. Aduh nih Mas, aku juga merasakan hal yang sama.
Dia sangat ganteng. Baiklah, kalau begitu kita akan meminta nomor WA-nya juga. Ayo nih Mas, ayo. Begitulah akhirnya Putri Andansari dan Andanwangi jatuh cinta kepada Panji Laras dan Panji Liris. Mereka jatuh hati sampai tidak bisa tidur sepanjang malam meskipun sudah membaca ayat kursi, membaca doa-doa Yasin, sholat tahajud. Mereka tetap tidak bisa tidur. Ya, baiklah. Kita lanjut. Bagaimana? Kita harus mengejarnya. Ya, kita harus mengejarnya. One, two, three. Ayo, ayo nih Mas. Ayo. Ayo cepat, cepat. Aduh, ini di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kekasih tercinta. Aduh, aduh, di mana? Aduh, siapa ya kira-kira dua lelaki itu? Aku harus segera cari tahu. Itu. Kamu tahu siapa lelaki itu? Iya, siapa lelaki itu? Ternyata lelaki itu adalah pangeran dari Kadipaten Lamongan. Oh, dia itu Panji Laras, Panji Liris toh. Dia Panji Laras, Panji Liris dari Kadipaten Lamongan. Oh, baiklah. Begitu Mbak Yu. Bagaimana? Kita harus segera melamarnya kan? Iya, harus segera melamarnya. Baiklah nih Mas, kita akan segera melamarnya. Cuma sebelum itu kita harus membuat surat. Terbanglah. Aduh. Apa ini? Sebuah surat? Sepertinya ada orang yang menginginkan kita untuk melamarnya, Kang Mas. Oh, ku baca pun. Putri dari Kadipaten Wirosopo. Mereka ingin melamar kita. Bagaimana Kang Mas? Apakah kau setuju begitu saja menikahi seorang putri dari Kadipaten Wirosopo? Kalau menurutku, Dimas, kita akan menerimanya. Karena bagiku, seorang putri dari Kadipaten, pasti dia adalah seorang yang sangat cantik. Tak mungkin mempunyai cacat di bagian tubuhnya. Oh, begitu Kang Mas. Tapi tunggu dulu. Kita harus memberi mereka syarat. Mereka harus membawa sebuah genuk dari batu. Dan sebuah kipas juga dari batu. Kita akan menunggunya
di seberang sana, Kali Lamong. Kita tunggu. Demi kamu Kang Mas, aku rela. Bagaimana nih Mas, kalau kita izin kepada Romo kita saja? Bagaimana? Iya, begitu. Iya Mbak Yu, bagaimana kalau kita izin Romo juga? Supaya kita direstui. Ya, kita izin Romo. Tapi aku takut. Hah? Romo? Mbak Yu, silakan menyampaikan sesuatu. Romo, saya Andan Wangi dan Nimas Andansari ingin mengatakan kita ingin melamar seorang pangeran dari Kadipaten Lamongan. Bagaimana? Apakah Romo merestui kami? Lelaki, apa kau bilang? Di mana kalian menemukan seorang lelaki itu? Di mana asal keluarganya? Gimana silsilah keturunannya? Dari mana dia berasal? Jujur, Nduk, sebagai seorang adipati, sangat lancang membiarkan seorang putri-putrinya menikahi seorang laki-laki. Mana mungkin seorang perempuan mengejar laki-laki, Nduk? Mbok yo ngerti perasaan Romo. Tapi jika kalian lancang pergi dari kadipaten ini, Romo tidak akan merestui. Kalian akan berangkat sendiri. Berangkatlah sendiri tanpa pengawasan dari Romo. Pergi kalian. Pergi! Tak akan kubiarkan Putri Andan Wangi dan Andansari keluar tanpa pengawasan.